Ada kalanya dunia memandangmu sebelah mata. Mereka menilai dari penampilan luarmu, dari diam yang kau pelihara, dari langkah tenangmu yang tak banyak bicara. Mereka mengira kau hanyalah domba di antara para serigala, lemah, mudah dikendalikan, dan tak tahu apa-apa. Padahal yang mereka lihat hanyalah topeng. Di balik senyapmu, tersembunyi ketajaman seekor serigala yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menerkam. Setiap kisah hebat dimulai dari keraguan orang lain, dan kisahmu pun begitu. Mereka mengira kau akan runtuh saat tak didukung. Mereka pikir pengkhianatan bisa mematahkan semangatmu. Mereka kira tanpa pujian, kau tak akan berjalan. Tapi mereka lupa, kamu bukan diciptakan untuk minta validasi. Kamu dilahirkan untuk menciptakan panggungmu sendiri. Saat mereka sibuk meremehkanmu, kamu sedang membangun kerajaanmu dalam diam. Kamu menyerap luka sebagai pelajaran, menjadikan omongan mereka sebagai api yang membakar semangatmu. Kamu tidak membalas dengan amarah, kamu membalas dengan pencapaian. Kamu tidak terjebak di level mereka. Kamu naik kelas tanpa suara, tanpa peringatan. Kamu bukan hanya bertahan dari jebakan, kamu mengubahnya jadi tangga untuk naik ke tempat yang bahkan mereka tak mampu bayangkan. Dan yang paling indah, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Kamu cukup membuktikan segalanya kepada dirimu sendiri. Inilah saatnya. Jika kata-kata ini bergetar dalam jiwamu, jika setiap kalimat terasa seperti panggilan yang selama ini kau tunggu, maka jangan abaikan. Ini bukan sekadar narasi. Ini adalah cermin yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, pemimpin atas hidupmu, penulis utama dari kisah luar biasamu. Sebelum kita mulai lebih dalam, ingatlah untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77. Angka itu bukan sembarang angka. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap membuka pintu perubahan. Siap menyambut versi dirimu yang paling kuat, paling terang, dan paling tak tergoyahkan. Karena hari ini, kamu tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang siapapun. Hari ini, kamu berdiri tegak sebagai sang bos dari hidupmu sendiri. Dan cerita ini baru saja dimulai. Bagian 1, mereka salah menilai Anda, dan Anda biarkan itu terjadi. Mereka memandangmu seperti kertas kosong, datar, tak berisi, tak berdaya. Mereka pikir kamu hanyalah satu dari sekian banyak sosok yang mudah ditebak, mudah dijatuhkan, dan mudah dibungkam. Mereka melihat ketenanganmu dan menilainya sebagai kelemahan. Mereka melihat diamnya langkahmu dan menyimpulkan kamu sedang tersesat. Tapi betapa kelirunya mereka, karena sesungguhnya diam itu adalah siasat, dan ketenanganmu adalah kekuatan yang belum mereka mengerti. Kamu membiarkan mereka percaya pada ilusi mereka sendiri. Kamu tahu, terkadang, senjata terbaik adalah membiarkan lawan merasa aman. Kamu mengizinkan mereka bermain-main dengan egonya, dengan keyakinan palsu bahwa mereka satu langkah lebih maju darimu. Kamu tidak memotong omongan mereka, tidak menyela pengkhianatan mereka, tidak membantah narasi keliru yang mereka bangun. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu memilih untuk tahu lebih dulu sebelum bertindak. Mereka mengira kamu bodoh, tapi kamu sedang mengumpulkan. Mereka mengira kamu tunduk, tapi kamu sedang mengamati. Mereka mengira kamu kalah, tapi kamu sedang menyusun strategi kemenangan yang tidak mereka duga. Setiap lirikan meremehkan yang mereka berikan, kamu simpan. Setiap bisik pengkhianatan yang menyelinap, kamu catat. Setiap senyum palsu dan kata-kata manis yang menusuk dari belakang, kamu rangkai menjadi peta menuju kebangkitanmu. Kamu seperti seniman yang menyusun lukisan indah dari pecahan kaca. Tajam, menyakitkan, tapi memantulkan cahaya yang tidak pernah bisa diremehkan. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak menyerang dengan keras. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak membalas dengan bising. Kamu cukup melangkah maju satu kali, dengan tenang, dan seluruh sandiwara mereka runtuh seperti istana pasir tersapu gelombang. Mereka terkejut. Mereka tidak siap. Karena mereka terlalu sibuk tertawa, hingga lupa bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah. Kamu hanya menunggu momen yang tepat. Mereka tak sadar bahwa kamu bukan domba.
Kamu adalah serigala berbulu ketenangan. Dan di dunia yang penuh tipu daya, kemenangan sejati tidak dimenangkan oleh yang paling keras, tapi oleh yang paling sabar, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Kini, mereka kebingungan. Mereka mengira kamu muncul tiba-tiba, padahal kamu sudah ada di sana sejak awal. Mereka pikir kamu meloncat ke puncak, padahal kamu sedang memanjatnya langkah demi langkah saat mereka sibuk menertawakanmu. Dan itulah pelajaran pertama dalam hidup sebagai sang bos. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka salah menilai. Karena tidak ada kejutan yang lebih mematikan daripada kemenangan yang tak mereka duga. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Kamu hanya perlu satu hal, percaya sepenuhnya pada dirimu sendiri. Karena mereka bermain catur dengan mata tertutup. Sementara kamu sudah melihat seluruh papan permainan, bahkan sebelum bidak pertama bergerak. Jadi, teruslah melangkah. Karena yang mereka kira domba adalah serigala yang sedang tersenyum. Bayan 2. Mereka menjebakmu, tapi kamu mengubahnya menjadi tangga menuju puncak. Mereka melemparkan batu ke jalanmu. Mereka menyiapkan jebakan di setiap sudut langkahmu. Mereka menutup pintu, mematahkan harapan, dan menciptakan ilusi bahwa kamu akan gagal, akan jatuh, akan menyerah. Tapi ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Kamu bukan seseorang yang berhenti hanya karena dunia tidak ramah. Setiap jebakan yang mereka tanam bukan menjadi penjara bagimu, melainkan batu loncatan. Setiap halangan yang mereka buat justru menjadi arena latihanmu. Mereka pikir kamu akan terperosok dalam lubang yang mereka gali, padahal kamu menggunakannya untuk belajar bagaimana bangkit dengan cara yang tak biasa. Mereka ingin menghambatmu, tapi tak sadar bahwa setiap hambatan justru memahat ketangguhan dalam jiwamu. Kamu tidak hanya melompati rintangan, kamu mengubahnya menjadi tangga. Tangga menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih tegar, lebih tak tergoyahkan. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka berusaha mempersulit hidupmu, sesungguhnya mereka sedang mengajarimu cara bertahan dalam badai dan tetap berjalan walau dilukai. Dan saat mereka menertawakanmu karena tertatih, mereka tidak menyadari bahwa kamu sedang membangun kekuatan dari rasa sakit itu. Ketika mereka menutup satu pintu, kamu tidak mengetuk dengan memohon. Kamu tidak merengek untuk dibukakan kembali. Kamu mencari jalan lain. Kamu menciptakan pintumu sendiri, dari kayu kesabaran, dari engsel ketekunan, dan dari gagang kepercayaan pada diri sendiri. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, sinar keberhasilanmu menyilaukan mata mereka yang selama ini mengira kamu akan tetap dalam kegelapan. Apa yang mereka rancang sebagai kekalahanmu justru menjadi skenario terbaik untuk kebangkitanmu. Mereka menjadi pembuka jalan tanpa sadar. Mereka menjadi pelatih yang tak mereka niatkan. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi malah membangunkan raksasa yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kamu bukan hanya selamat dari niat jahat mereka, kamu tumbuh dari dalamnya. Dan itu membuatmu berbeda. Karena tidak semua orang bisa menjadikan luka sebagai pelita. Tidak semua orang bisa mengubah racun menjadi penyembuh. Tapi kamu bisa. Dan kamu telah membuktikannya. Hari ini, jika kamu melihat ke belakang, kamu tidak lagi melihat jebakan. Kamu melihat pijakan. Kamu melihat titik-titik di mana kamu hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Dan kini kamu berdiri di puncak dari semua itu, bukan karena mereka memberi jalan, tapi karena kamu menciptakan jalanmu sendiri di tengah reruntuhan harapan palsu yang mereka bangun. Jangan pernah takut pada jebakan yang diciptakan orang lain. Takutlah jika kamu lupa bahwa kamu punya kekuatan untuk menjadikannya tangga menuju tempat yang lebih tinggi. Karena kamu bukan korban. Kamu adalah pejuang yang menjadikan kesakitan sebagai kekuatan. Dan mereka hanya batu yang kamu injak dalam perjalananmu menuju langit. Bagian 3. Mereka kira kamu butuh pengakuan, tapi kamu sudah mengakui dirimu sendiri. Mereka berdiri di atas panggung ego, menyangka bahwa kata-kata mereka adalah cahaya yang bisa menerangi jalanmu. Mereka berpikir bahwa tanpa pujian, kamu akan gelap. Tanpa pengakuan, kamu akan layu. Tanpa tepuk tangan mereka, kamu akan berhenti melangkah. Betapa sempitnya cara pandang mereka.
karena mereka tidak pernah tahu bahwa benih kekuatanmu tidak tumbuh dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Mereka menahan sanjungan bukan karena kamu tidak layak, tapi karena mereka ingin kamu merasa kecil. Mereka menyimpan dukungan, berharap kamu goyah dan berpikir bahwa tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa. Tapi yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu bukan seorang peminta. Kamu adalah pencipta. Kamu tidak menunggu sorotan, karena kamu adalah sumber cahaya itu sendiri. Ketika mereka memilih untuk diam saat kamu menang, kamu tidak gentar. Kamu belajar tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Kamu merayakan keberhasilanmu dalam sepi. Kamu membisikkan doa keberanian di dalam hati saat dunia memilih untuk membungkam. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, kamu ukir dengan kesadaran penuh bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh mereka yang tak pernah mau melihatmu tumbuh. Mereka mengira pujian adalah bahan bakarmu. Tapi nyatanya, kamu telah membangun fondasi dari keyakinan yang tidak bisa dicuri. Mereka mencoba menciptakan ketergantungan, tapi kamu justru menemukan kebebasan. Mereka ingin kamu terikat pada validasi mereka, namun kamu justru tumbuh dengan kebanggaan yang tidak membutuhkan saksi. Dan saat akhirnya keberhasilanmu meledak seperti fajar yang tak bisa dihalangi, mereka hanya bisa terpana. Tidak lagi bisa menyembunyikan cahaya yang telah kamu bangun pelan-pelan di balik tirai sunyi. Panggung yang dulu mereka peluk erat kini terasa sempit, karena kamu menciptakan arena permainan yang jauh lebih luas. Arena di mana kamu adalah pemimpin, dan mereka hanya penonton yang kehabisan peran. Kini mereka datang membawa pujian yang dulu ditahan. Tapi kamu tak lagi butuh. Karena kamu sudah penuh. Karena kamu telah memberi pengakuan yang paling murni. Pengakuan dari dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Ketika kamu belajar merayakan dirimu tanpa harus disaksikan, itulah saat kamu benar-benar bebas. Bebas dari manipulasi, dari rasa haus pengakuan, dan dari jebakan yang diciptakan oleh mereka yang takut melihatmu tumbuh melebihi mereka. Mereka pikir kamu memerlukan mereka. Padahal kamu hanya perlu satu hal. Keyakinan bahwa kamu layak. Bahkan ketika tak satu pun orang berkata demikian. Dan kini, kamu berjalan tanpa perlu disoraki. Karena kamu telah membuktikan bahwa suara hati yang percaya pada dirinya sendiri lebih nyaring dari ribuan tepuk tangan palsu yang datang terlambat. Bagian 4. Mereka bermain catur murahan, tapi kamu membangun kerajaan. Mereka datang dengan langkah terburu-buru, membawa strategi yang mudah dibaca. Mereka percaya diri dengan rencana-rencana kecil, jebakan-jebakan cepat, dan trik-trik murahan yang hanya berlaku di medan tempur yang sempit. Mereka kira kamu hanya tahu berjalan lurus. Mereka menganggap kamu tidak cukup lihai untuk memikirkan lebih dari satu langkah ke depan. Tapi satu hal yang tak mereka sadari, kamu bukan hanya sedang bermain, kamu sedang menciptakan permainan itu sendiri. Sementara mereka sibuk menebak langkahmu berikutnya, kamu sudah memikirkan puluhan gerakan di masa depan. Mereka terjebak dalam nafsu untuk menang cepat, padahal kamu sedang merancang kemenangan jangka panjang. Mereka mengira kamu berada di papan permainan yang sama, padahal kamu sudah menciptakan catur versi barumu sendiri, dengan aturan, irama, dan arah yang mereka tak mampu baca. Setiap gerakan mereka begitu mudah ditebak. Setiap serangan mereka tak lebih dari gemuruh kecil dalam badai besar yang sudah kamu taklukkan di dalam batinmu. Kamu diam bukan karena kalah, tetapi karena kamu sedang membaca. Kamu mundur bukan karena takut, tapi karena kamu sedang menciptakan ruang untuk menyerang balik dengan presisi. Sementara mereka bangga dengan skek kecil yang mereka buat, kamu sudah menyiapkan skekmat di papan kehidupan yang jauh lebih luas. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak menghantam dengan amarah. Kamu menyentuh satu bidak terakhir dengan tenang, dan seluruh papan mereka runtuh dalam keheningan. Tanpa ledakan, tanpa sorak, hanya keheningan yang menyayat harga diri mereka sendiri. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang merasa menang, selain menyadari bahwa mereka tak pernah tahu sedang bermain di level yang berbeda. Kemenanganmu bukan dari mencuri sorotan mereka. Kemenanganmu datang dari caramu mengendalikan permainan, bahkan saat mereka mengira kamu sudah kalah. Kamu tidak menari dalam irama mereka.
Kamu menciptakan simfoni sendiri yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mampu membaca keheningan dengan hati. Inilah keistimewaan para pemimpin sejati. Mereka tidak sibuk membalas satu-satu, mereka fokus menguasai seluruh permainan. Dan kamu adalah arsitek kemenanganmu sendiri. Ketika mereka tertawa karena merasa di atas angin, kamu justru memutar arah angin itu untuk meniupkan layar kapalmu menuju puncak. Dan ketika mereka baru sadar bahwa kamu 10 langkah lebih maju, semuanya sudah terlambat. Kerajaanmu sudah berdiri, rencanamu sudah berhasil, dan mereka hanya bisa berdiri di tepi, menatap dengan mata penuh tanya dan hati penuh sesal. Jangan pernah rendahkan takdirmu hanya untuk membalas dendam kecil. Karena kamu ditakdirkan bukan untuk sekadar bermain menang kalah, tapi untuk menciptakan tatanan baru yang tak terjamah oleh pemikiran picik mereka. Mereka bermain catur, tapi kamu sedang membangun tahta. Dan hari ini, kamu duduk di atasnya, bukan dengan bangga yang sombong, tapi dengan ketenangan seorang pemenang yang tahu. Kemenangan sejati adalah saat kamu tak perlu menjatuhkan siapapun untuk tetap berdiri paling tinggi. Bagian 5. Pengkhianatan mereka adalah hadiah yang tak mereka sadari. Awalnya terasa menyesakkan, seperti pisau yang ditikamkan perlahan di punggung oleh tangan yang dulu kamu percaya. Pengkhianatan mereka bukan hanya menyakitkan. Ia membuatmu terdiam, mengguncang dasar hatimu, dan menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka tega? Tapi dari luka itulah cahaya masuk. Dari kehancuran itulah kamu melihat dengan lebih jernih. Mereka kira pengkhianatan mereka akan menghancurkanmu, membuatmu runtuh, membuatmu kehilangan arah. Namun ternyata, justru dari situlah kamu menemukan jalan. Jalan yang tidak mereka sengaja bukakan, tetapi menjadi pintu menuju versi dirimu yang lebih tangguh, lebih tajam, lebih sadar. Mereka meninggalkanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka tidak sanggup melihatmu tumbuh. Mereka menjauh bukan karena kamu tak layak, tapi karena mereka tahu suatu hari kamu akan berjalan terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu besar untuk mereka bayangi. Dan ketika mereka menusukmu diam-diam, mereka tidak sadar bahwa luka itu akan menjadi sumber kekuatanmu. Bukan kekuatan untuk membalas, tapi kekuatan untuk berubah. Kekuatan untuk memilah siapa yang benar-benar layak berada di dalam hidupmu, dan siapa yang hanya numpang dalam bab-bab awal perjalananmu. Pengkhianatan mereka adalah seperti badai, menghancurkan rumah yang rapuh, tetapi justru memberi kesempatan bagimu untuk membangun fondasi baru, lebih kokoh, lebih dalam, lebih jujur. Mereka pikir kamu akan meratapi kepergian mereka, padahal kamu sedang berterima kasih dalam diam, karena mereka telah menyingkirkan diri dari jalanmu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang layak tahu isi hatimu. Tidak semua senyum layak dibalas, dan tidak semua bahu pantas untuk dijadikan sandaran. Dari sana, kamu belajar bahwa menjaga dirimu sendiri bukanlah bentuk ketidakpedulian. Itu adalah cinta paling murni yang bisa kamu berikan pada jiwamu. Ketika mereka pergi, kamu tak kehilangan siapa-siapa. Mereka yang memilih pergi adalah mereka yang tak pernah berniat untuk tinggal. Dan kamu tetap bertahan, tetap berdiri, bahkan tumbuh jauh lebih tinggi tanpa mereka. Kini, saat kamu melihat kembali masa lalu, kamu tak lagi melihat luka. Kamu melihat pelajaran. Kamu tak lagi membawa dendam. Kamu membawa kebebasan. Karena sesungguhnya, pengkhianatan mereka adalah pelepasan, bukan kehilangan. Sebuah jalan sunyi yang membawamu kepada terang yang tak bisa dicapai, jika kamu terus menahan mereka di sampingmu. Mereka pikir mereka menjatuhkanmu, padahal mereka sedang menyerahkanmu kepada takdir yang jauh lebih indah. Dan hari ini, kamu bisa berkata tanpa amarah, tanpa dendam, terima kasih telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Karena dari situlah, aku mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Ingatlah, jiwa yang telah melalui pengkhianatan tidak menjadi lemah. Ia menjadi lebih waspada, lebih bersinar, dan tak bisa lagi disentuh oleh kegelapan yang sama. Karena kamu bukan korban dari kisah mereka. Kamu adalah penulis dari perjalananmu sendiri. Dan halaman selanjutnya hanyalah tentang kemenangan. Bagian 6.
Kamu tidak membalas mereka, kamu mengungguli mereka. Mereka menunggu reaksimu. Mereka memancing emosimu. Mereka berharap kamu akan meledak, membalas dengan amarah, menyerang balik dengan penuh kebisingan dan drama. Mereka ingin kamu ikut tenggelam dalam lumpur yang mereka cipta, agar kamu terlihat seburuk mereka, agar kamu kehilangan kendali, kehilangan wibawa, dan kehilangan arah. Namun kamu memilih jalan lain, jalan yang lebih tenang, lebih tinggi, dan lebih mulia. Kamu tidak turun ke medan yang mereka siapkan, karena kamu tahu, pertarungan di tanah rendah hanya membuang energi. Kamu tidak memberikan mereka panggung, karena kamu tahu bahwa tidak semua kebisingan layak dijawab. Dan kamu tidak membalas dendam, karena kamu sadar, membalas bukanlah kemenangan. Mengungguli adalah jawaban, jawaban yang paling menusuk, paling elegan, dan paling membungkam. Saat mereka sibuk menebar rumor, kamu sibuk membangun reputasi. Saat mereka mengatur skenario drama, kamu mengatur peta kesuksesanmu. Saat mereka memainkan narasi penuh tipu daya, kamu memilih untuk melangkah dalam sunyi, tapi pasti. Kamu menjadikan pencapaianmu sebagai suara paling nyaring. Kamu menjadikan ketenanganmu sebagai benteng yang tak tertembus. Dan kamu menjadikan dirimu sendiri sebagai bukti hidup, bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumbar. Ia bersinar bahkan tanpa disorot. Kamu tidak datang dengan amarah. Kamu datang dengan prestasi. Kamu tidak menyerang balik dengan kata-kata. Kamu menjawab dengan hasil. Dan saat mereka menoleh ke belakang, yang mereka lihat bukan lagi sosok yang dulu mereka remehkan. Mereka melihat seseorang yang telah terbang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu kuat untuk direndahkan, dan terlalu cemerlang untuk ditutupi dengan bayang-bayang mereka. Itulah keanggunanmu. Kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kamu menjawabnya dengan keberhasilan yang tak bisa mereka sangkal. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, kau tuh tidak pernah menyebut nama mereka sekalipun. Karena mereka tidak cukup penting untuk masuk dalam catatan kemenanganmu. Kamu meninggalkan mereka di belakang, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejelasan bahwa mereka bukan bagian dari masa depanmu. Mereka berharap jadi pusat kisahmu, padahal kamu sudah menulis bab baru tanpa mereka di dalamnya. Dan kini, ketika kamu berdiri di puncak dari segala luka, mereka tidak bisa apa-apa selain menyaksikan. Mereka tak lagi memiliki tempat dalam hidupmu, karena kamu telah mengisi ruang itu dengan hal-hal yang jauh lebih besar, visi, tujuan, dan ketenangan batin. Balasan terbaik bukanlah kemarahan. Balasan terbaik adalah keberhasilan. Dan kamu telah menjadi simbol dari kedewasaan yang tak bisa ditandingi oleh mereka yang hanya tahu cara menyakiti. Kamu tidak menang karena membalas. Kamu menang karena kamu naik kelas. Dan di kelas itu, mereka bahkan tidak punya tiket masuk. Bagian 7. Mereka mengira kebaikanmu adalah titik lemah, padahal itu sumber kekuatanmu. Ada yang mengira bahwa hati yang lembut adalah hati yang bisa diinjak, bahwa sikap sabar adalah tanda kamu bisa diperalat, bahwa senyumanmu adalah celah untuk ditusuk. Mereka salah besar. Mereka salah menilai. Karena mereka tak tahu bahwa di balik kebaikanmu tersembunyi kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh siasat licik maupun permainan palsu. Kamu memilih untuk jadi baik, bukan karena kamu tidak sadar akan kelicikan mereka, tapi karena kamu tahu bahwa kebaikan adalah bentuk kekuasaan yang paling tinggi. Kekuasaan yang tidak perlu menginjak orang lain untuk berdiri tegak. Kamu melihat jelas niat buruk mereka. Kamu paham arah permainan mereka. Tapi kamu memilih untuk tidak menanggapi, karena kamu tahu bahwa tidak semua tindakan layak dibalas, dan tidak semua orang pantas mendapat reaksi. Kesabaranmu bukan kelemahan. Itu adalah kemudi. Kamu memilih untuk tidak membalas, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu terlalu fokus pada arah tujuanmu untuk membuang waktu menjawab bisikan mereka. Kamu tahu, tidak semua suara perlu dijawab, dan tidak semua serangan layak untuk ditanggapi. Namun ketika mereka melewati batas, ketika mereka menyangka kamu tak akan pernah bertindak, saat itulah mereka melihat versi dirimu yang selama ini kamu sembunyikan.
Bukan dalam bentuk ledakan, bukan dalam amarah yang meledak-ledak, tetapi dalam satu langkah sederhana yang tak bisa mereka lawan. Kamu menarik dirimu. Kamu mundur. Kamu pergi. Kamu berhenti memberi energi. Dan disitulah semuanya berubah. Kebaikanmu yang dulu mereka anggap bisa mereka manfaatkan, kini menjadi pintu yang tertutup rapat. Dan ketika kamu menutup pintu itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu cara membukanya kembali. Karena kamu adalah orang yang sangat kuat dalam mencintai, tapi jauh lebih kuat dalam melepaskan. Orang yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak paling keras, tetapi yang mampu memilih diam dengan bijak. Dan kamu telah menjadi diam yang paling memekakan. Kini mereka sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan dua kali. Mereka kehilangan akses bukan karena kamu berubah jadi jahat, tapi karena kamu sadar. Tidak semua orang layak menikmati cahaya dari hatimu. Mereka mengira kamu akan terus memberi. Tapi kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri berarti tahu kapan harus berhenti memberi kepada yang hanya ingin mengambil. Hari ini, kamu berdiri lebih tenang. Bukan karena kamu tak punya luka, tapi karena kamu telah belajar membalut luka itu sendiri. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu membalas dengan batasan. Dan dari batasan itulah, kamu menciptakan ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Kebaikanmu bukan titik lemah. Ia adalah kekuatan yang paling luhur. Dan kamu telah membuktikan bahwa orang yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus melepaskan adalah orang yang tak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun. Karena kamu bukan sosok yang bisa dieksploitasi. Kamu adalah cahaya, dan kamu sendiri yang memilih kepada siapa kamu akan bersinar. Perjalananmu bukan tentang membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah. Bukan tentang membalas setiap tusukan dengan senjata yang sama. Tetapi tentang menunjukkan, tanpa perlu teriak, bahwa kamu bisa bangkit, melesat, dan bersinar dengan caramu sendiri. Kamu bukan sekadar selamat dari jebakan. Kamu mengubah setiap lubang menjadi tangga. Kamu bukan sekadar diam dalam luka. Kamu menjadikannya pelita. Kamu tidak membalas dendam. Kamu memilih untuk melampaui. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang menjadikanmu sang pemilik panggung. Bukan karena kamu merebutnya, tapi karena kamu membangunnya dari bawah dengan kesabaran, dengan keberanian, dengan harga diri yang tak bisa dibeli atau dipatahkan. Hari ini, kamu telah mengalahkan mereka bukan dengan amarah, tetapi dengan pencapaian. Bukan dengan hinaan, tetapi dengan keanggunan. Dan saat mereka masih berkutat dalam permainan kecil mereka, kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa dikejar. Kamu adalah bukti bahwa seseorang yang pernah diremehkan bisa menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Bahwa seseorang yang pernah dijatuhkan bisa berdiri lebih tinggi daripada yang menjatuhkannya. Dan untuk kamu yang membaca sampai di sini, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk mengenali kekuatanmu sendiri, untuk menyalakan cahaya di dalam dirimu, dan untuk tidak lagi merendahkan nilaimu, hanya agar bisa dimengerti oleh mereka yang memilih untuk tidak melihat. Kalau kamu merasa isi dari pesan ini menggetarkan hatimu, jangan ragu untuk menyatakan kesiapanmu. Klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar dengan angka 77. Bukan sekadar angka, tapi sinyal ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima perubahan. Siap menerima versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bercahaya. Karena kamu bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi kamu adalah segalanya bagi dirimu sendiri. Dan dari sinilah, kebangkitanmu dimulai.